Ustadz Ahmad Tihyari bisa Baik, dimulai. ya, sudah terima ya suaranya ya. Iya, Ustadz. Ya, baik, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbih. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man talah. Alhamdulillah bil alamin. Kita bersua kembali di mata acara Salam Fajar edisi Tahsin pada Kamis pagi ini. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat dan mudah-mudahan ibadah kita pada awal pagi ini, baik itu yang sunnahnya seperti saum sunnah ataupun yang bersifat atau yang berhukum wajib
yaitu sholat subuh kita pada kali ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengantarkan satu hari kehidupan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat salam terus tercurah, tertuju, terkirim kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga ahli keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in dan juga para muqri atau pengajar Al-Quran dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebutkan terakhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita mengenai tahsin atau perbaikan bacaan Al-Quran ya, utamanya mengenai tajwidnya. Di surah Al-Insyiqaq, yaitu yang kita awali tadi di sekitar pukul 5:31 tadi, dari ayat idzas samaa'un syaqqat, gitu ya. Betul. Baik, kita akan mulai dari ayat 5, yaitu wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Di sini kita berjumpa dengan huruf tak sukun. Nah, wa adzinat, kemudian li rabbiha, kemudian wa huqqat. Dikata wa huqqat, di sini kita ketemu lagi dengan huruf tak sukun. Untuk huruf tak ini kita akan coba bahas mengenai sifat dari huruf tak sendiri. Huruf tak itu setidaknya punya dua sifat, yaitu sifat syiddah atau sifat kuat tertahannya suara, dan yang kedua dari sifat huruf tak adalah mendesis atau hamas. Ya, tentunya urutan sifat ini juga menandakan pentingnya ya. Makanya yang pertama itu tadi yang dasar dari sifat dari huruf ta itu adalah sifat syiddah, kuat tertahannya suara. Itu dulu yang yang diberdasarkan sebetulnya. Nah, yaitu nanti implikasinya adalah ketika huruf taknya sukun, wa alqat atau wa adzinat, maka kita tahan dulu huruf tak itu, kuat tertahannya suara itu. Wa adzinat, nat atau at, it, ut, gitu. Baru setelah kuat kuat tertahan suara itu, baru diimbuhi atau dibuntuti atau istilahnya diakhiri dengan desisan yang sekadarnya sebetulnya, yang tidak terlalu bablas seperti huruf sin misalkan. Yaitu wa adzinat, nat atau at, it, ut, gitu ya. Tahan dulu kuat tertahannya suara, kemudian baru diakhiri atau diimbuhi dengan desisan di akhir, ya. Itu. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Oke. Setidaknya pengucapan huruf tak seperti tadi itu membedakan huruf tak itu dengan huruf sin. Kalau huruf sin tuh desisan itu bablas, gitu ya. Di selama mengucapkan huruf sin itu mendesis terus. Tapi kalau huruf tak itu yang bikin beda adalah desisan itu hanya ada di akhir, ya. Itu. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk berpartisipasi. Mungkin ada yang tes bacaan di surah Al-Insyiqaq ini atau Idza Samaa'un Syaqqat, ataupun mungkin ada pertanyaan yang ingin diutarakan, baik itu mengenai tajwid secara khusus ataupun Al-Quran secara umum. Silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran kami di 0812 203 1972. Sekali lagi 0812
203 1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id garis miring KLITEID. Sekali lagi alamat s.id garis miring KLITEID. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, mungkin Pak Indra, saya mohon bantuan untuk dibacakan ketika ada pertanyaan gitu ya, seperti Baik, Kamis Ustaz. yang lalu. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi bahasan kita masih di surah Al-Insyiqaq ayat, mungkin langsung ayat 6 ya, karena ayat 5 itu bahasan yang pentingnya adalah huruf tak sukun tadi. Pengucapannya, sekali lagi untuk huruf tak sukun, pengucapannya adalah menahan suara sekuat apa ya, menahan suara yang menahannya itu memang kuat gitu. Kuat tertahannya suara, baru nanti setelah kuat tertahan suara itu diucapkan atau dilaksanakan, baru diimbuhi dengan desisan di akhir, mendesis di akhir. Baik, kita lanjut ke ayat 6. Ya ayyuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Oke. Ya ayyuha di sini ada bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah. Bunyi panjang bertemu dengan hamzah. Nah, pertanyaan yang muncul atau pertanyaan yang ditanyakan ketika ada kasus bunyi panjang bertemu dengan hamzah adalah apakah pertemuan mat tabi'i atau bunyi panjang ini dengan hamzah itu berada pada satu kata atau menyeberang kata atau lain kata. Artinya begini, apakah bunyi panjang dan hamzah ini masing-masing, apakah bunyi panjang ada di akhir kata dan hamzah di awal kata selanjutnya atau justru bukan? Nah, itu. Pertanyaannya di situ, pertanyaan besarnya. Nah, tentunya ini nanti berimplikasi kepada hukumnya nanti. Apakah hukumnya adalah mad yang muttasil yang masih dalam satu kata pertemuannya antara antara bunyi panjang dan hamzah atau justru munfasil terpisah secara kata. Yang dalam artian kalau munfasil itu terpisah itu maksudnya adalah bunyi panjang di akhir kata sedangkan hamzahnya di awal kata selanjutnya. Apakah seperti itu munfasil? Nah, munfasil apakah munfasil seperti itu maksudnya? Nah, nah maka ini bisa ditelusuri dengan eh, pemisahan katanya atau arti kata per kata. Nah, ternyata untuk konteks kata ya ayuha itu sebetulnya adalah ya, huruf ya alif itu sebetulnya adalah satu kata tersendiri, yaitu huruf seruan atau huruf nida, ya, huruf yang bermakna menyeru, wahai, gitu kan ya, gitu. Kemudian ayu, hamzah dan huruf ya, gitu kan ya, ya ayu di situ, ayu itu adalah benda yang diseru atau zat atau sesuatu yang diseru, ya, yang diseru, yang diajak untuk ngobrol gitu kan ya, atau dipanggil gitu kan ya, gitu, seperti itu. Jadi ya ayyuhal di sini itu adalah dua kata yang terpisah sebetulnya. Meskipun di mushaf itu eh, tulisannya itu nyambung. Padahal secara pemaknaan itu ya dan ayu itu adalah dua kata yang terpisah secara makna. Nah, dari situ sebetulnya hukum dari bunyi panjang tersebut itu sudah jelas, yaitu mat yang munfasil yang terpisah. Seperti itu. Baik. Nah,
Meskipun secara tulisan atau secara penulisan di mushaf itu masih nyambung keneh gitu ya. Nah, itu ya. Jadi itu yang dipegang sebetulnya. Penghukuman eh bunyi apa namanya? Apakah jadi mad yang munfasil atau mutasil untuk kasus bunyi panjang bertemu hamzah itu tolak ukurnya adalah pemisahan makna kata per kata. Tidak hanya sekadar tulis penulisan mushaf, gitu ya. Ya. Baik. eh untuk kasus yang munfasil ya, yang terpisah kata, itu secara trivial bisa dikenali di mushaf itu dengan tanda layar yang agak halus daripada yang bukan munfasil, ya. Sekali lagi untuk tanda yang mat, munfasil ya, yang munfasil itu tanda layarnya lebih halus daripada yang bukan munfasil. Nah, kira-kira seperti itu kalau dikenali di mushaf kita masing-masing ya. Nah, oke. Untuk mat yang munfasil ini itu istilah lainnya adalah mat jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah. Mat artinya bunyi panjang. Jaiz artinya boleh dua harokat. Kebolehan dua harokat ini sebetulnya dimaknai dengan gini ya. Para ulama itu ternyata ada yang di antara mereka, mereka yang berpendapat boleh dua harokat. Nah, meskipun sebetulnya kalau yang dianut, yang saya pelajari selama ini dari apa namanya cara baca Al-Quran yang menurut Torik atau jalan Satidiyah itu munfasil pun empat harokat gitu ya. Terus yang membolehkan dua harokat itu nanti muncul di jalur Thayyibatun Nashr atau jalur An-Nashr Imam Ibnu Al-Jazari. Nah, itu baru muncul pendapat yang membolehkan dua harokat. Nah, seperti itu. Mungkin ini yang dipakai oleh imam-imam di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi ya. Dari beberapa kesempatan yang eh, menggunakan mad jaiz munfasil atau mad munfasil bunyi panjang bertemu dengan hamzah yang terpisah secara kata itu pakainya dua harokat itu beberapa kesempatan ya seperti itu. Nah, artinya apa? Ini sifatnya pilihan. Artinya pilihan yang tanggung jawab ya, yang bertanggung jawab. Yang ketika di awal bacaan sudah dipilih, sudah di apa ya, sudah berketetapan hati untuk memilih satu pilihan itu, maka sampai sadaqallahul azim itu berusaha untuk konsisten. Untuk majid mufasil, setiap majid mufasil itu dua harokat, kalaupun memilih dua harokat, ataupun empat harokat kalau memilih dari awal empat harokat untuk mad yang munfasil. Nah, seperti itu. Kejaizan atau kebolehan dua harokat untuk mad jaiz munfasil atau mad munfasil ini itu memang ada dasarnya memang. Yang itu di statement secara lebih rinci sebetulnya di kitab An-Nashr mengenai qiraat 10 yang disusun oleh Imam Abdul Al-Jazari ataupun setidaknya juga oleh Imam Asy-Syatibi di syair Firzul Amani mengenai qiraat 7. Itu. Itu sebetulnya detailnya di situ. Nah, pun juga mengenai bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah yang dalam satu kata yang itu bukan munfasil melainkan muttasil dan masih tersambung. Nah, itu diistilahkan juga sebagai mad wajib muttasil. Wajib bermakna memang wajib lebih panjang dari dua harokat. Nah, itu juga dasarnya dari dua kitab tersebut yang saya sebutkan tadi. Hifzul Amani ataupun kitab An-Nashr. Seperti itu. Baik. Oke. Ya ayyuha. Di sini ya tasdid ya.
ya tasdid itu usahakan tekan untuk huruf ya-nya. Ya ayyuha, ayyu, ayyu, ay, ay, ay. Tidak hanya sekedar ae atau ai, tapi ay, ay, ya. Untuk huruf ya tasdid. Mengapa penting? Ini juga terkait dengan Al-Fatihah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ya tasdid. Ketika huruf ya tasdidnya itu justru dibacanya tidak tasdid, maka nanti akan terjadi perubahan makna. Gitu ya. Iyyaka hanya kepada engkau, wahai Allah gitu kan ya. Itu kalau pakai ya tasdid. Nah, kasusnya akan lain lagi ketika tidak dibaca tasdid untuk huruf ya-nya. Iyaka, iyaka atau iyaka gitu ya. Seperti mengucap vokal yang seperti biasanya ya, tanpa tanpa menekan huruf Y itu sendiri, itu nanti artinya menjadi lain lagi. Artinya adalah cahaya, cahaya matahari apa? Cahaya matahari engkau gitu kan ya. Gitu. Dan itu akan menjadi berubah maknanya, akan menjadi fatal gitu. Fatal. Oke. Sekali lagi untuk huruf ya tasdid dimanapun bertemu dengan huruf ya tasdid, yang ya tasdid itu sendiri adalah eh, tasdidnya sendirian, tidak dipengaruhi oleh non sukun atau tanwin, itu usahakan untuk menekan huruf ya itu, membangetkan gitu ya, memper apa ya, memperdalam atau membangetkan ya istilahnya, membangetkan pengucapan huruf Y itu ya. Iyyaka, iyyaka, ya ayyu, ayyu, ya, ayyu, fa ayyul fariqaini. Kemudian apalagi misalkan tahiyyatuhum itu ya. Tahiyyatuhum. Ah, saya baru terucap tahiyyatuhum itu sebetulnya ya Al-Qur'an. Nah, at-tahiyyat di kita di salat itu juga para ulama merekomendasikan untuk mentajwidkan bahkan di tahiyat karena memang rukun salat ya, selain Al-Fatihah itu sendiri. Baca tahiyat akhir atau tahiyat awal atau utamanya sebenarnya tahiyat akhir ya, rukun ya. Kalau tahiyat awal di beberapa fikih itu menyatakan sunnah. Kalau tahiyat akhir itu yang rukun sih di situ. Artinya karena rukun maka mentajwidkannya juga menjadi wajib, penting. Dan ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Thayyibatu itu juga huruf ya tasdid ya. Itu. Itu penting untuk dijaga tajwidnya. Untuk termasuk untuk ya tasdid itu sendiri. Tekan, kita tekan secara kuat pengucapan huruf ya-nya. Oke. At-tahiyyatul mubarakatuh ya. At-tahiyyatu termasuk juga ya ayyuha, ayyu, ayyu ya. Oke, kemudian masih di ayat 6 surah Al-Insyiqaq itu ya ayyuhan nasu, ayyuhan nasu. Ini kita bertemu dengan huruf nun tasdid. Nun tasdid itu hukumnya adalah gunnah. Yang dimaksud adalah gunnah adalah selain suara masuk hidung gitu kan ya, juga bermakna menahan nun tasdid itu, pengucapan n itu lebih lama. Lebih lama seperti apa? Perbandingannya adalah ketika kita membaca wahuqqat atau lirob biha, maka untuk ukurannya kan kalau semestinya kan eh, kalau tanpa guna
Ayyuhan nasu. Seperti itu. Tetapi justru ditahan lebih lama dari itu. Lebih lama dari ayyuhan nasu. Lebih lama lagi. Ayyuhan nasu. Seperti itu. Ditahan lebih lama. Baik. Gunnah ya, gunnah. Yang sebetulnya lebih ke hak dari huruf itu sendiri, huruf nun. Membaca huruf nun ketika tasdid itu memang haknya adalah menahan itu lebih lama. Lebih lama dari tasdid yang bukan nun, bukan mim. Nah, seperti itu. Baik. Nah, itu ya. Kemudian apalagi ya? Ya ayyuhan nasu. Kemudian innaka juga sama mendengung lebih lama atau huruf nun tasdidnya. Nun tasdidnya. Oke, baik. Innaka. Oke, baik. Innaka. Oke. Eh, bentar, wes dah, wes dah. Oh, oke. Sebentar. Oke, sambil ngantar, ngantar adik. Oke. Ya ayyuhan nasu innaka kadihun. Kemudian ya. Oke. Oke, sampai situ ya tajwid kita yang sejauh ini. Oke, baik. Oh, sudah 5 lebih 58 ya. Oke, baik. Mungkin kita langsung masuk ke materi tentang makna, pemaknaan dari surah Al-Insyiqaq ini sendiri. Idza sama unsyaqqat, bismillahirrahmanirrahim. Idza sama unsyaqqat, ketika langit itu terbelah, gitu kan ya. Kemudian wa adzinat li rabbiha wa huqqat, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Adzinat sama huqqat itu bermakna sami'at wa ta'at. Artinya makhluk seperti langit pun taat terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa yang dari kiamat itu. Gitu ya. Hah? Ya coba. Kemudian wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu diratakan, gitu ya. Di yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah itu diratakan, kemudian wa alqat ma fiha wa takhallat, dan eh, isi dari bumi itu dimuntahkan gitu ya. Di apa namanya? Dikeluarkan atau ya. Kemudian wa huqqat wa alqat ma fiha wa takhallat, maaf. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi itu diratakan ya tadi ya, wa takhallat, dan dikosongkan menjadi bumi yang lain, yaitu hari kiamat tentunya. Kemudian wa zilat sinar biha wa huqqat. Kemudian di ayat 5 adalah ayat 5 sendiri adalah pengulangan dari ayat 2. Baik. Oke. Baik, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kita di Salam Fajar pada edisi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dan apa namanya? Kita tutup. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Mohon maaf apabila ada kurang dari kami, dan jangan lupa juga untuk mengikuti Salam Fajar di edisi hari-hari yang lain, termasuk di hari Rabu oleh Ustaz Syamsul Basaruddin dan juga tim ekonomi dan syariat Islam dari Masjid Salman ITB. Dan mohon maaf apabila ada kurang dari kami. Insya Allah kita akan lanjut lagi di bahasan mengenai surah Al-Insyiqaq atau Idza Sama Unsyiqqat di Kamis depan insya Allah. Demikian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store. Mendengar